Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi suster, Bapak Ibu guru dan anak-anak yang terkasih. Pagi hari ini adalah hari yang istimewa. Karena apa? Karena hari ini kita akan mengadakan ibadat dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional. Anak-anak yang terkasih, di bulan September gereja mengajak kita untuk mendekatkan dengan sabda Tuhan, dengan merenungkan, membaca dan mendalami sabda Tuhan melalui kitab suci. Anak-anak yang terkasih, untuk mengawalinya mohon anak-anak semuanya mengambil sikap yang baik. Kita akan memasuki suasana doa. Jadi anak-anak yang ada di dalam kelas semua mengambil sikap yang baik, mempersiapkan hati kita untuk berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Anak-anak yang terkasih, untuk menyiapkan hati kita mengikuti ibadat sabda Tuhan hari ini, marilah kita ucapkan selamat pagi kepada Bapa dengan lagu Selamat Pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak terkasih. Kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Baik, sebentar ya. Nanti anak-anak harus menyanyikan lagu dengan penuh semangat ya, sebagai rasa syukur kepada Tuhan bahwa kita bisa bangun kembali pada hari ini dengan keadaan yang sehat. Anak-anak sudah hafal ya lagu Selamat Pagi Bapak? Selamat pagi Bapak. Ya. Ya, kita nyanyikan dengan penuh syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita diberikan kesehatan dan rahmat kebahagiaan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, setiap tahun Gereja Katolik di Indonesia mencanangkan bulan September, bulan Kitab Suci Nasional. Bukan berarti hanya pada bulan September saja kita mendalami sabda Tuhan, tetapi secara khusus melalui tema Bersatu dalam Yesus dalam Perjamuan. Untuk bersama kita diajak untuk merenungkan dalam segala kegiatan kita dengan membaca kitab suci dan mendalaminya, sehingga kita dapat mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yang diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak yang terkasih, marilah kita menyesali segala dosa dan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat, dan kepada Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan kita pada Allah Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, jadikanlah kami pendengar sabda-Mu. Semoga dengan sabda-Mu kami semakin menghayati bahwa Tuhan Yesus menjadi sumber makanan rohani dalam hidup kami, sehingga kami dapat melihat jalan kebenaran yang membimbing kami menuju kehidupan serta mengimani Yesus Putra-Mu yang merintis bagi kami demi keselamatan dan kebahagiaan semua orang, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Tuhan dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku ya Tuhan.
Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruhnya dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain,
supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, ada suatu cerita, ada seorang bapak yang mempunyai rumah yang indah. Ia mempunyai taman, rumahnya bagus, di depannya ada tamannya, ada tumbuh-tumbuhan, ada batu hiasan, dan sebagainya. Kemudian seorang bapak itu mengajak anaknya yang masih kecil, kira-kira anaknya itu kelas 3 SD. Ia mengajak untuk kerja bakti, membersihkan taman itu, menyiraminya, dan sebagainya. Seorang bapak itu menyuruh anaknya yang masih kecil itu untuk memindahkan batu yang agak besar untuk dipinggirkan. "Nak, minta tolong bahwa batu itu kamu pindah, kamu geser agak ke minggir supaya jalannya tidak terhalangi." "Siap, Bapak." Kemudian anak itu mulai mengangkat batu itu. Ia mengangkat tapi tidak kuat. Ia mengambil napas lagi, kemudian mengangkat lagi, tetapi tetap tidak kuat. Kemudian anak itu mengatakan kepada bapaknya, "Bapak, saya sudah berusaha keras untuk mengangkat batu ini, Bapak. Tetapi karena batu ini terlalu besar bagi saya, terlalu berat bagi saya, maka berat. Saya enggak mampu, Bapak." "Anakku, kamu harus berusaha. Bagaimana caranya? Batu itu bisa kamu pindahkan." "Saya sudah berusaha, Bapak." Dicoba lagi. Kemudian anak itu menengok ke kanan, menengok ke kiri, ke belakang, mengambil sesuatu. Ia menemukan tongkat atau kayu. Kayu itu kemudian diambilnya, kemudian mencoba untuk menggeser batu itu dengan kayu, tetapi batu itu tetap tidak pindah, tidak bergeser dari tempatnya. Dia mengatakan lagi kepada bapaknya, "Bapak, saya sudah menyerah karena sudah berusaha, tetapi saya sudah tidak mampu. Batu ini terlalu berat bagi saya." Kemudian bapak itu mengatakan, "Anakku, ada satu yang belum kamu lakukan." "Apa, Bapak?" "Kamu belum minta tolong kepada bapakmu." "Oh iya, Bapak, coba kita bersama-sama
untuk memindahkan batu itu. Kemudian bapak dan anak itu mencoba, menggeser, mengangkat, mendorong. Akhirnya batu itu bisa pindah ke tempat yang di pinggir taman itu. Anak-anak yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi, bagaimana diceritakan bahwa Yesus bertemu dengan Simon Petrus, yang saat itu Simon Petrus sedang mencari ikan. Simon Petrus seorang nelayan. Ia semalaman bekerja mencari ikan, tetapi ia tidak mendapatkannya. Kemudian Yesus menyuruh Simon Petrus untuk menebarkan jalannya. Karena yang menyuruh adalah Tuhan Yesus, maka Simon Petrus melakukannya. Setelah ditebarkan jalannya, ia begitu banyak mendapatkan ikan. Tadi diceritakan bahwa perahunya sampai hampir tenggelam karena ikannya terlalu banyak yang didapat. Setelah melihat peristiwa itu, tadi Simon Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Kemudian tadi juga Yesus mengatakan kepada Petrus, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Anak-anak yang terkasih, Simon Petrus dipanggil oleh Yesus untuk dijadikan menjadi muridnya. Setelah Simon Petrus tadi bertemu dengan Yesus, ia meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya, meninggalkan ikannya, kemudian mengikuti Yesus. Anak-anak yang terkasih, demikian juga bagaimana kita menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus yang baik bagaimana? Bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Menjadi murid Kristus, kita harus juga mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi murid Kristus berarti kita percaya kepada Kristus, bahwa Kristus adalah juru selamat kita. Yesus selain sebagai guru juga sebagai Tuhan kita. Bagaimana menjadi murid Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Hubungannya dengan tugas kita sebagai seorang siswa. Menjadi murid Kristus, kita harus rajin belajar, mengumpulkan tugas, mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, mendengarkan yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru ketika Bapak Ibu Guru menjelaskan di dalam kelas. Menjadi murid Yesus juga harus rajin berdoa, menghormati orang tua, mendengarkan orang tua, membantu orang tua di rumah. Itulah yang dapat kita lakukan menjadi murid-murid Yesus yang baik. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita sebagai murid-murid Kristus, kita lanjutkan, kita memohon doa-doa kita kepada Tuhan melalui doa permohonan. Bagi gereja,
Ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan terang cahaya-Mu, sehingga gereja pun semakin berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara kami, ya Bapa, curahkanlah terang Roh Kudus-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka memimpin bangsa ini dengan penuh adil dan bijaksana, mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sekolah kami SDK Stella Maris, ya Bapa, berkatilah suster, Bapak Kepala Sekolah, para Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu karyawan agar dapat menjalankan tugas dan karyanya demi perkembangan sekolah kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kami, ya Bapa, berkatilah orang tua kami agar mereka selalu memperoleh kesehatan dari-Mu, dapat bekerja dan berbakti kepadamu, serta dapat mengatasi segala masalah, terutama masa pandemi saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi SDK Stella Maris, ya Bapa, siramilah kami dengan curahan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin semangat dan tetap ceria dalam belajar dan juga mencintai kitab suci sebagai penerang dan pegangan hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah doa-doa kita satukan dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, baharurilah kiranya kami berkat Roh Kudus yang Kau curahkan kepada kami. Semoga kami dapat menjalankan perintah-Mu, agar kami dapat selalu setia dan berbakti kepadamu. Engkaulah Guru dan Tuhan kami, yang menjadi pembimbing dan juru selamat, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat kepada Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita tutup ibadat sabda kita hari ini dengan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, roti
kasih anak-anak semua. Terima kasih anak-anak, hari ini kita sudah dapat melaksanakan ibadat dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional. Semoga Tuhan memberkati dan selamat belajar.